Assalamualaikum sahabat. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah seseorang bernama Jenderal Wiratama yang hidupnya penuh dengan kemarahan, kehancuran, dan arogansi kekuasaan. Bayangkan, seorang jenderal bintang 3 yang seharusnya melindungi negara, justru menghancurkan kantor polisi sipil dengan keji. Semua hanya karena egonya terluka oleh seorang polisi lalu lintas berani yang menilang adik kesayangannya. Bayangkan, kantor itu diratakan oleh baja berat panser militer, hanya karena sebuah knalpot motor yang bising. Apa yang terjadi pada perwira polisi berintegritas itu? Dan apakah Jenderal Wiratama harus membayar mahal untuk tindakan gilanya ini? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu udara di Jalan Raja Wali terasa tebal dan lembab. Gerimis halus baru saja berhenti menyisakan genangan kecil di beberapa titik aspal yang retak. Di sudut jalan yang remang-remang, sebuah sepeda motor sport berwarna merah marun dihentikan oleh 2 orang petugas polisi lalu lintas. Pengendara motor itu adalah Adit. Usianya baru 21 tahun. Malam itu udara di Jalan Raja Wali terasa tebal dan lembab. Gerimis halus baru saja berhenti menyisakan genangan kecil di beberapa titik aspal yang retak. Di sudut jalan yang remang-remang, sebuah sepeda motor sport berwarna merah marun dihentikan oleh 2 orang petugas polisi lalu lintas. Pengendara motor itu adalah Adit. Usianya baru 21 tahun. Wajahnya yang biasa terlihat sombong kini sedikit memerah menahan kesal. Helm full face yang dipakainya sudah diangkat ke dahi. Surat-suratnya mana, Dik? Suara Ibtu Bima terdengar datar namun tegas. Bima adalah seorang perwira muda yang dikenal lurus di Polsek Cakra Buana. Ia tidak peduli siapa yang ada di depannya. Aturan adalah aturan. Adit mendengus. Santai saja, Pak. Ini motor saya. Semua lengkap. Lengkap atau tidak itu urusan saya yang memeriksa, balas Bima. Tolong tunjukkan STNK dan SIM C Anda sekarang. Adit merogoh jaket kulitnya dengan gerakan malas. Ia mengeluarkan dompet tebal yang isinya didominasi oleh kartu-kartu penting. Ia menyodorkan SIM C yang masih berlaku dan STNK motornya. Bima mengambilnya. Matanya yang tajam menyisir setiap detail dokumen. Ia melihat ke motor Adit. Knalpotnya yang besar mengeluarkan suara yang jauh melebihi batas toleransi kebisingan. Ini knalpotnya sudah dimodifikasi, Adik, ujar Bima sambil menunjuk. Memang kenapa, Pak? Ini hanya sedikit modifikasi untuk performa. Sedikit modifikasi yang suaranya bisa membangunkan 1 RT. Sahut Bima tanpa basa-basi. Ini pelanggaran pasal 285 ayat 1. Memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar teknis. Sepeda motor Anda harus kami tilang. Wajah Adit langsung berubah masam. Ia merasa direndahkan. Biasanya menyebutkan nama kakaknya saja semua urusan beres. Bapak tahu saya ini siapa? Adit mulai meninggikan suaranya. Bima mendongak. Sorot matanya tidak menunjukkan gentar sedikit pun. Anda Adit, sesuai SIM C Anda. Dan saya Ibtu Bima, petugas yang bertugas malam ini. Saya tidak peduli siapa keluarga Anda. Anda melanggar. Saya adiknya Jenderal Wiratama, Kepala Divisi Operasi Angkatan Darat, ancam Adit. Mendengar nama itu Bima sempat terdiam sesaat. Jenderal Wiratama. Nama itu memang sangat besar. Namun Bima sudah bersumpah untuk menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Silakan, kata Bima sambil mengembalikan SIM dan STNK Adit. Tapi motor ini harus kami amankan dulu. Anda bisa mengurusnya besok pagi di kantor kami. Dan surat tilangnya akan saya serahkan. Adit benar-benar murka. Motor kesayangannya disita hanya karena knalpot. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang polisi lalu lintas biasa. Anda akan menyesal, Pak Bima, desis Adit. Kakak saya tidak akan tinggal diam. Bima hanya tersenyum tipis. Silakan sampaikan salam saya kepada jenderal. Tugas saya selesai. Motor Adit diangkut ke mobil patroli. Adit sendiri ditinggalkan di pinggir jalan. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakaknya. Nomor yang dihubungi adalah nomor pribadi yang jarang diangkat kecuali dalam keadaan mendesak. Di markas besar Angkatan Darat Jenderal Wiratama sedang duduk di ruang kerjanya yang mewah. Meja kayunya yang besar penuh dengan peta strategi dan dokumen rahasia. Wiratama adalah sosok yang disegani.
Usianya baru 45 tahun namun, karirnya melesat cepat berkat ketegasan dan koneksi politik yang kuat. Ia mengenakan seragam dinas lengkap dengan 3 bintang di pundaknya. Ponselnya berdering. Nama, Adik Bodoh, muncul di layar. Wiratama menghela napas. Adit selalu merepotkan. Halo, suara Wiratama terdengar berat dan memerintah. Kakak, aku ditilang. Suara Adit di ujung telepon terdengar parau menahan amarah dan malu. Wiratama mengerutkan kening. Dit, hanya tilang biasa. Bayar dendanya besok. Jangan membuat masalah kecil menjadi besar. Ini bukan tilang biasa, Kak. Mereka menyita motor saya. Motor yang baru saya beli 3 bulan lalu. Adit mengadu. Dan polisi itu, dia sangat tidak sopan. Dia tahu saya adikmu tapi dia tetap melakukannya. Namanya Bima. Ibtu Bima dari Polsek Cakrabuana. Ada jeda panjang. Wiratama bisa merasakan getaran kemarahan yang tulus dari suara adiknya. Adit adalah satu-satunya keluarga kandung yang ia miliki setelah kedua orang tua mereka meninggal. Wiratama merasa memiliki tanggung jawab mutlak untuk melindungi dan memanjakan adiknya. Dia bilang, dia tidak peduli siapa keluarga saya. Dia bilang saya melanggar. Tambah Adit dengan suara serak. Kata-kata itu, tidak peduli siapa keluarga saya. Kata-kata itu menusuk ego Wiratama seperti sebilah pisau panas. Bagi Wiratama pangkat dan jabatannya adalah perisai. Perisai yang seharusnya melindungi seluruh keluarganya dari gangguan sekecil apapun dari birokrasi sipil. Baiklah Dit, tenang. Suara Wiratama berubah menjadi dingin dan berbahaya. Di mana motormu sekarang? Di Polsek Cakrabuana. Mereka membawanya ke sana. Kau pulang sekarang. Jangan khawatir tentang motor itu. Biar kakak yang urus. Wiratama menutup telepon. Ia meletakkan ponselnya perlahan di atas meja. Tangannya mengepal keras. Kepalanya mulai berdenyut. Ini bukan sekadar motor. Ini bukan sekadar tilang. Ini adalah pelecehan terhadap wibawa militer yang ia junjung tinggi. Ini adalah penolakan terhadap otoritasnya. Polisi sipil berani menantang otoritas militer, gumamnya pelan. Hanya karena knalpot. Amarah Wiratama mulai mendidih. Ia merasa bahwa selama ini gesekan antara militer dan kepolisian sering terjadi. Dan seringkali pihak militer harus mengalah demi menjaga stabilitas. Tapi kali ini, polisi ini, Bima, dia sudah melewati batas. Wiratama berdiri. Tinggi badannya yang menjulang dan bahunya yang lebar membuat ruang kerjanya terasa sempit. Ia berjalan menuju jendela. Di luar malam semakin gelap. Keputusan itu muncul di benaknya seperti kilat. Sebuah respons yang harus setimpal. Sebuah tindakan yang harus benar-benar menggetarkan. Agar semua orang tahu bahwa wibawa militer tidak bisa diinjak-injak hanya oleh seorang ibtu muda. Ia harus memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Polsek Cakrabuana. Wiratama memanggil ajudannya. Mayor Rahmat. Rahmat, siapkan Panzer V150 yang ada di hangar belakang. Perintah Wiratama tanpa basa-basi. Rahmat yang sedang berdiri di ambang pintu terkejut. Siap Jenderal. Panzer V150. Tapi untuk apa Jenderal? Apakah ada latihan mendadak? Tidak ada latihan. Jawab Wiratama. Matanya menyala. Siapkan mesinnya. Isi penuh bahan bakar. Dan pastikan Sertu Hadi yang mengemudi. Hanya dia yang paling mahir di malam hari. Rahmat tidak berani bertanya lebih lanjut. Nada suara Wiratama adalah perintah mutlak. Siap Jenderal. Saya laksanakan. Rahmat memberi hormat dan segera berbalik pergi. Wiratama kembali ke mejanya. Ia mengambil topi dinasnya dan mengenakannya. Ia tahu apa yang akan ia lakukan adalah tindakan yang sangat berisiko. Tindakan yang bisa mengakhiri karirnya. Tapi egonya sudah terluka. Dan bagi Wiratama, kehormatan militer jauh lebih penting daripada karir pribadi. Ia harus menunjukkan kekuatan. Kekuatan yang nyata. Di markas Kompi yang letaknya terpisah dari kantor utama, Sertu Hadi sedang tertidur pulas di barak. Ia dibangunkan mendadak oleh Mayor Rahmat. Hadi, bangun. Ada perintah mendadak dari Jenderal, kata Rahmat dengan suara rendah. Hadi yang masih mengantuk segera berdiri tegak. Siap, Mayor. Kau harus menyiapkan Panzer V150. Jenderal sendiri yang akan menggunakannya. Kau yang mengemudi. Hadi bingung.
Mengapa seorang jenderal bintang 3 harus mengendarai panser di tengah malam? Panser V-150 adalah kendaraan tempur ringan beroda 4. Biasanya digunakan untuk patroli atau pengamanan objek vital. Siap, Mayor. Tapi izin bertanya. Kemana kita akan pergi? Tanya Hadi hati-hati. Rahmat menggeleng. Aku tidak tahu. Jenderal hanya memerintahkan untuk menyiapkan. Cepat. Jenderal menunggu di sana. Hadi segera menuju hangar. Bau oli dan besi menyambutnya. Panser V-150 yang berwarna hijau tua tampak gagah di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. Hadi memeriksa mesin dan sistem kemudi. Semuanya dalam kondisi prima. Tidak lama kemudian Jenderal Wiratama tiba di hangar. Ia tidak membawa senjata. Hanya mengenakan seragam dinasnya yang rapi. Aura kekuasaannya memenuhi ruangan. Sudah siap, Hadi? Tanya Wiratama. Siap, Jenderal. Mesin sudah dipanaskan. Semua sistem berfungsi normal. Bagus. Kau dan aku saja. Rahmat, kau tetap di sini. Jangan ada yang tahu kita pergi kemana. Siap, Jenderal. Jawab Rahmat bingung. Wiratama naik ke kursi komandan di samping pengemudi. Ruangan di dalam panser terasa sempit dan berbau minyak. Wiratama mengambil peta kota yang ia bawa dari ruang kerjanya. Hadi, kita menuju ke Polsek Cakrabuana. Perintah Wiratama. Hadi terkejut. Polsek? Untuk apa seorang jenderal membawa panser ke kantor polisi? Siap, Jenderal. Polsek Cakrabuana. Apakah ada operasi gabungan? Tanya Hadi mencoba mencari alasan logis. Wiratama menoleh. Matanya memancarkan peringatan. Kau hanya perlu mengemudi. Jangan banyak bertanya. Ini perintah langsung. Siap, Jenderal. Hadi segera memutar kunci kontak. Mesin diesel panser meraung keras memecah keheningan malam. Panser itu bergerak perlahan keluar dari markas militer. Gerbang dijaga ketat. Para penjaga melihat panser itu keluar dengan Jenderal Wiratama di dalamnya. Mereka saling pandang penuh tanya. Di jalan raya panser V-150 adalah pemandangan yang mencolok. Kendaraan lapis baja itu melaju dengan kecepatan sedang. Beratnya yang mencapai 9 ton membuat aspal bergetar. Di dalam panser Wiratama diam. Ia menatap lurus ke depan. Pikirannya dipenuhi oleh satu tujuan. Penghancuran. Ia membayangkan wajah Ibtu Bima. Wajah sombong seorang petugas yang berani menentangnya. Ia membayangkan motor Adit yang disita. Dan semua itu memicu kemarahan yang sudah lama terpendam. Kemarahan atas arogansi sipil yang seringkali meremehkan kekuatan militer. Hadi, lebih cepat. Perintah Wiratama. Hadi menambah kecepatan. Panser mulai berderu lebih kencang. Lampu-lampu kota mulai terlihat di kejauhan. Perjalanan itu terasa panjang. Setiap kilometer yang ditempuh adalah langkah menuju kehancuran. Wiratama tahu tindakannya akan menjadi skandal nasional. Tapi ia tidak peduli. Ia merasa bahwa ia sedang melakukan tugas yang lebih tinggi. Tugas untuk menegakkan wibawa. Sekitar pukul 11 malam mereka sudah memasuki area sipil yang ramai. Panser itu menarik perhatian. Beberapa mobil dan motor di jalan memperlambat laju mereka untuk melihat kendaraan militer yang bergerak di luar jam operasional normal. Kita hampir sampai, Hadi, kata Wiratama. Suaranya terdengar serak. Hadi merasa cemas. Ia hanya seorang sersan. Ia hanya mengikuti perintah. Tapi ia tahu ada sesuatu yang sangat salah di sini. Mengapa Jenderal membawa panser ke Polsek? Jenderal, izin. Polsek Cakrabuana ada di depan. Di sebelah kiri jalan, lapor Hadi. Wiratama melihat ke depan. Bangunan Polsek itu tampak biasa saja. Sebuah bangunan 2 lantai dengan plang nama yang jelas. Di depannya ada beberapa mobil patroli terparkir. Kau lihat motor sport merah itu, Hadi? Tanya Wiratama. Hadi menyipitkan mata. Siap, Jenderal. Ada di samping pos penjagaan. Itu motor adikku. Mereka menyitanya. Wiratama menjelaskan dengan nada dingin. Dan sekarang mereka harus membayar mahal untuk kesombongan mereka. Hadi menelan ludah. Ia mulai mengerti. Ini adalah balas dendam pribadi yang dibungkus dengan kekuatan militer. Jenderal, apa rencana kita? Tanya Hadi dengan suara bergetar. Wiratama tersenyum sinis. Senyum itu tidak menjangkau matanya. Itu adalah senyum yang penuh dengan niat buruk. Kita akan masuk. Lewat pintu depan, jawab Wiratama.
Kau tahu tugasmu, Hadi. Turuti saja perintahku. Siap, Jenderal. Tapi, apakah kita akan berhenti dulu? Hadi mencoba mengulur waktu. Tidak ada berhenti. Kau tancap gas. Lurus ke depan. Hancurkan pintu gerbang dan dinding depan. Aku ingin motor itu aman. Tapi sisanya, hancurkan semuanya. Jantung Hadi berdebar kencang. Ia akan mengemudikan kendaraan tempur untuk menabrak kantor polisi. Sebuah tindakan yang tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya. Siap, Jenderal. Tapi, risiko hukumnya sangat besar. Hadi memberanikan diri. Wiratama menatapnya tajam. Risiko hukum itu urusanku. Tugasmu adalah menjalankan perintah. Jika kau menolak, aku akan anggap kau pembangkang dan kau tahu apa konsekuensinya. Ancaman itu cukup untuk membungkam Hadi. Hadi adalah seorang prajurit. Loyalitas kepada atasan adalah segalanya. Meskipun ia tahu perintah ini gila. Siap, Jenderal. Saya laksanakan, kata Hadi pasrah. Di Polsek Cakrabuana suasana malam itu tenang. Ibtu Bima sedang menyelesaikan laporan di meja kerjanya. Ia merasa puas telah menegakkan aturan meskipun harus berhadapan dengan nama besar Jenderal Wiratama. Ia percaya bahwa keadilan harus ditegakkan. Bima menyesap kopi dinginnya. Rekan-rekannya sudah mulai berkemas untuk pergantian shift. Tiba-tiba terdengar suara raungan mesin yang sangat keras dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin mendekat dan semakin memekakan telinga. Suara apa itu? Tanya seorang petugas jaga di pos depan. Ia melihat ke jalan raya. Matanya membelalak kaget. Sebuah panser militer berwarna hijau tua melaju kencang menuju polsek mereka. Lampunya menyilaukan dan mesinnya menderu seperti monster kelaparan. Panser! Panser datang! Teriak petugas itu panik. Bima yang mendengar keributan itu segera keluar dari ruangannya. Ia melihat keluar jendela. Panser itu sudah sangat dekat, dan sepertinya tidak ada niat untuk berhenti. Semuanya keluar dari gedung, teriak Bima. Ia tahu instingnya mengatakan ada bahaya besar. Panser V150 itu bergerak tanpa ragu. Kecepatannya kini mencapai 60 km per jam. Hadi menutup matanya sesaat. Ia memegang kemudi dengan erat. Ia merasakan adrenalin membanjiri tubuhnya. Tahan. Jangan gentar. Suara Wiratama terdengar dingin di sampingnya. Panser itu menabrak gerbang besi polsek dengan kekuatan penuh. Gerbang itu melengkung dan terlepas dari engselnya dengan bunyi berderak yang mengerikan. Panser tidak melambat. Ia terus melaju. Petugas jaga yang sempat berteriak kini sudah melompat mencari perlindungan. Sasaran berikutnya adalah dinding depan polsek. Panser itu menabrak dinding bata dengan keras. Brak! Suara tabrakan itu memekakan telinga. Debu dan pecahan beton menyembur ke udara. Panser itu berhasil menembus dinding luar. Bagian depan kantor polisi langsung runtuh. Di dalam gedung kekacauan terjadi. Meja-meja terbalik. Komputer jatuh ke lantai. Rak arsip ambruk. Panser V150 yang kini setengah badannya berada di dalam lobi polsek berhenti mendadak. Mesinnya masih menderu. Wiratama membuka pintu panser dan melompat turun. Kakinya menginjak puing-puing. Debu tebal menyelimutinya. Di luar para petugas polisi yang selamat dari tabrakan itu berdiri kaku. Mereka melihat Jenderal Wiratama berdiri di tengah reruntuhan. Seragamnya yang bersih kontras dengan latar belakang kekacauan. Ibtu Bima yang baru saja berhasil keluar dari pintu samping polsek melihat pemandangan itu. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang jenderal menggunakan panser untuk menghancurkan kantor polisi. Wiratama berjalan perlahan ke arah motor Adit yang terparkir di dekat puing-puing. Motor itu selamat dari kehancuran. Ia menendang puing-puing beton di jalannya. Matanya mencari Bima. Siapa Ibtu Bima? Suara Wiratama menggelegar. Bima maju selangkah. Meskipun takut ia harus menunjukkan keberaniannya. Saya jenderal. Saya Ibtu Bima. Jawabnya tegas. Wiratama mendekat. Ia berdiri tepat di depan Bima. Perbedaan pangkat dan aura kekuasaan terasa sangat jelas. Kau berani menyita motor adikku hanya karena knalpot, desis Wiratama. Saya menjalankan tugas jenderal. Sesuai undang-undang lalu lintas. Kendaraan itu melanggar spesifikasi teknis. Bima membela diri. Wiratama tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan.
Undang-undang. Aturan. Kau pikir aku peduli dengan aturanmu yang kecil itu? Wiratama mengangkat tangannya. Ia menunjuk ke arah Panser yang masih setengah berada di dalam lobi polsek. Ini, katanya. Ini adalah aturan yang sebenarnya. Kekuatan. Kau menghina kehormatan keluargaku. Dan ini balasannya. Petugas polisi lain mulai berdatangan. Mereka membawa senjata. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Seorang jenderal bintang 3 yang baru saja melakukan tindakan terorisme institusional. Siapa yang berani menembaknya? Hadi masih duduk di kursi pengemudi Panser. Ia gemetar. Ia tahu ia sudah menjadi bagian dari sejarah kelam. Wiratama mengambil surat tilang dari saku seragam Bima. Ia merobeknya menjadi potongan-potongan kecil dan melemparkannya ke udara. Motor ini, aku ambil kembali, kata Wiratama. Ia memberi isyarat kepada Hadi. Hadi keluar dari Panser. Ia membantu Wiratama mendorong motor sport merah itu menjauh dari puing-puing. Hadi, kau bawa motor ini kembali ke markas. Simpan di garasi pribadiku. Kau urus surat-suratnya besok pagi. Perintah Wiratama. Siap, Jenderal. Hadi segera naik ke motor Adit dan menyalakannya. Saat Hadi pergi membawa motor itu, Wiratama kembali menatap Bima dan petugas polisi lainnya. Kalian, katanya dengan suara yang lebih tenang namun penuh ancaman. Kalian ingat malam ini. Jangan pernah, sekali lagi, mencoba mengganggu urusan keluargaku, atau urusan militer lainnya. Allah Maha Besar, gumam seorang petugas polisi di belakang Bima. Mereka hanya bisa menyaksikan penyalahgunaan wewenang ini. Wiratama kembali naik ke Panser. Ia mengambil posisi duduk di kursi komandan. Mundur Hadi, perintah Wiratama. Ia lupa bahwa Hadi sudah pergi membawa motor. Ia melihat ke belakang. Panser itu masih di sana. Sial, umpat Wiratama. Ia harus mengemudikannya sendiri. Wiratama mengambil alih kemudi. Ia menghidupkan mesin Panser. Ia memundurkan kendaraan lapis baja itu. Suara mesin yang menderu keras dan gesekan besi Panser dengan puing-puing bangunan menciptakan suara yang memekakkan telinga. Panser itu berhasil keluar dari lubang kehancuran. Wiratama mengarahkan Panser itu kembali ke jalan raya. Ia melaju pergi meninggalkan Polsek Cakrabuana yang kini hanya tinggal runtuhan di bagian depannya. Petugas polisi yang tersisa hanya bisa berdiri terpaku di tengah debu. Mereka melihat lampu belakang Panser itu menghilang di tikungan jalan. Bima, Ibtu Bima, merasa tubuhnya lemas. Ia baru saja menyaksikan bagaimana sistem hukum sipil mereka dihancurkan secara harfiah oleh ego seorang jenderal. Laporkan ke komandan. Sekarang, perintah Bima kepada petugas di sampingnya. Suaranya terdengar serak. Kita baru saja diserang oleh militer. Bima menatap reruntuhan kantornya. Kerugian material sangat besar. Namun kerugian yang jauh lebih besar adalah hancurnya wibawa hukum. Di dalam Panser Wiratama merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Ia sudah membalaskan dendam adiknya. Ia sudah menunjukkan siapa yang berkuasa. Ia tahu bahwa besok pagi berita ini akan meledak. Ia tahu akan ada penyelidikan. Ia tahu ia mungkin akan menghadapi pengadilan militer. Tapi ia sudah siap. Panser itu melaju kembali ke markas. Wiratama merasa lelah. Namun hatinya dipenuhi oleh rasa puas yang aneh. Semua ini demi kehormatan, bisiknya pada dirinya sendiri. Ketika Panser itu memasuki gerbang markas, Mayor Rahmat dan beberapa petugas sudah menunggu dengan cemas. Mereka melihat Panser yang penuh debu dan beberapa goresan di bagian depannya. Wiratama turun dari Panser. Wajahnya keras. Rahmat, Panser ini segera bersihkan. Tidak ada satupun yang boleh tahu apa yang terjadi malam ini. Perintah Wiratama. Siap, Jenderal. Tapi, apa yang terjadi? Tanya Rahmat hati-hati. Wiratama menatap Rahmat. Hanya ada masalah kecil di luar. Dan sudah kubereskan. Ia berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Rahmat dan Panser yang menjadi saksi bisu dari tindakan destruktifnya. Di Polsek Cakrabuana tim identifikasi dan tim bantuan sudah tiba. Lampu sorot menerangi lokasi. Tim forensik militer juga tiba tidak lama kemudian. Mereka bergerak cepat. Ibtu Bima memberikan kesaksiannya kepada Komandan Polsek. Suasana sangat tegang. Dia datang jenderal. Dia sendiri yang mengemudikan Panser itu.
Dia bilang ini adalah balasan karena kami menyita motor adiknya, jelas Bima. Komandan Polsek, Komisaris Besar Adnan, menghela napas panjang. Ia tahu kasus ini akan menjadi konflik antar institusi yang sangat besar. Kita harus melaporkan ini langsung ke Mabes Polri dan Mabes TNI, kata Adnan. Ini bukan lagi urusan Polsek. Ini sudah menyangkut stabilitas negara. Adnan melihat ke arah reruntuhan. Sebuah lubang besar menganga di dinding kantornya. Sangat arogan, gumam Adnan. Menggunakan kendaraan tempur untuk membalas dendam pribadi. Sementara itu di markas militer Wiratama sudah berganti pakaian. Ia duduk di ruang kerjanya. Menunggu. Ia tahu telepon akan berdering sebentar lagi. Benar saja. Tidak lama kemudian telepon khusus berdering. Itu adalah panggilan dari Panglima tertinggi. Wiratama mengangkat telepon itu. Wajahnya tetap tenang. Selamat malam, Jenderal. Suara di ujung telepon terdengar dingin dan marah. Apa yang baru saja kau lakukan di Polsek Cakrabuana? Siap, Jenderal. Saya hanya memberikan pelajaran yang setimpal kepada mereka yang meremehkan wibawa institusi kita, jawab Wiratama tanpa nada penyesalan. Pelajaran. Kau menghancurkan kantor polisi dengan panser. Kau tahu ini adalah tindakan kriminal yang serius. Ini adalah penyalahgunaan wewenang militer yang paling parah. Siap. Saya bertanggung jawab penuh, kata Wiratama. Tapi mereka memulai duluan. Mereka menyita properti pribadi adik saya dan menghina nama keluarga saya. Panglima tertinggi menghela napas berat. Kau sudah melewati batas, Wiratama. Kau akan segera dinonaktifkan. Dan akan ada penyelidikan menyeluruh. Persiapkan dirimu. Siap, Jenderal. Saya terima konsekuensinya, jawab Wiratama. Ia menutup telepon. Ia menatap keluar jendela. Meskipun karirnya hancur, ia merasa puas. Ia telah mengirimkan pesan yang jelas. Jangan pernah main-main dengan Jenderal Wiratama. Di sisi lain Adit yang sudah berada di rumahnya. Menerima kedatangan motornya yang diantar oleh Sertu Hadi. Terima kasih, Sersan. Motor saya sudah kembali, kata Adit riang. Hadi hanya mengangguk kaku. Ia tidak berani menceritakan kengerian yang baru saja ia alami. Sersan, kakak saya hebat kan? Tanya Adit bangga. Hadi hanya menjawab, Jenderal Wiratama adalah orang yang sangat kuat, Tuan Adit. Keesokan paginya berita tentang Jenderal Panser meledak di seluruh media. Foto Polsek Cakrabuana yang hancur terpampang di halaman depan surat kabar. Wiratama yang kini sudah dinonaktifkan duduk tenang di rumahnya. Ia membaca berita itu tanpa ekspresi. Ia tahu bahwa tindakannya akan memicu perdebatan panjang tentang reformasi militer dan batas-batas kekuasaan. Tapi ia tidak menyesal. Ia telah bertindak, dan tindakannya akan dikenang. Beberapa hari kemudian penyelidikan intensif dimulai. Wiratama dipanggil untuk diinterogasi. Ia mengakui semua perbuatannya. Ia tidak mencoba menyangkal atau mencari kambing hitam. Saya bertindak atas dasar kehormatan dan harga diri, katanya di depan tim penyidik militer. Saya tidak bisa membiarkan arogansi sipil merajalela. Sertu Hadi juga diinterogasi. Ia menceritakan semua yang ia lihat. Meskipun ia tahu kesaksiannya bisa memberatkan jenderal. Di sisi kepolisian Ibtu Bima menjadi saksi kunci. Ia menceritakan detail insiden tilang dan bagaimana Jenderal Wiratama bertindak brutal. Kasus ini menjadi bola panas di tingkat nasional. Presiden sendiri turun tangan, memerintahkan agar kasus ini diusut tuntas tanpa pandang bulu. Wiratama ditempatkan di tahanan militer sambil menunggu proses pengadilan. Namun di dalam selnya, ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia merasa dirinya adalah martir bagi kehormatan militer. Sementara itu Adit, adik Wiratama, merasa bersalah. Ia tidak menyangka aduan kecilnya akan memicu kehancuran sebesar itu. Ia mengunjungi kakaknya di tahanan. Kakak, maafkan saya. Seharusnya saya tidak meneleponmu malam itu, kata Adit dengan mata berkaca-kaca. Wiratama tersenyum kecil. Tidak Adit, ini bukan salahmu. Ini adalah pertarungan yang sudah lama harus kulakukan. Kau hanya pemicunya saja. Tapi karir kakak. Karir bisa dibangun lagi. Tapi kehormatan, jika sudah hilang sulit untuk dikembalikan, potong Wiratama. Kau urus dirimu baik-baik, dan jangan pernah takut lagi pada polisi lalu lintas.
Adit keluar dari tahanan dengan perasaan campur aduk. Ia mendapatkan motornya kembali. Tapi ia kehilangan kakaknya. Setidaknya untuk sementara waktu. Persidangan Wiratama dimulai. Persidangan itu tertutup untuk umum. Namun detail-detailnya bocor ke media. Wiratama didakwa atas penyalahgunaan aset negara, perusakan fasilitas publik, dan tindakan yang merusak citra militer. Di ruang sidang militer Wiratama berdiri tegak. Ia mendengarkan semua dakwaan tanpa ekspresi. Jaksa militer membacakan tuntutan yang berat, mencabut semua pangkat, dan hukuman penjara yang lama. Saat diberi kesempatan untuk membela diri Wiratama, hanya mengatakan satu kalimat. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk menegakkan wibawa institusi yang saya cintai. Saya tidak menyesal. Keputusan pengadilan militer belum diumumkan. Namun publik sudah terbelah. Ada yang mencerca Wiratama sebagai diktator yang arogan. Ada juga yang memujinya sebagai sosok yang berani melawan birokrasi sipil. Ibtu Bima yang kini dipindah tugaskan ke Mabes Polri merasa lega. Meskipun kantornya hancur, ia merasa keadilan telah ditegakkan. Ia menjalankan tugasnya dengan benar. Dan sekarang ia melihat konsekuensi dari arogansi kekuasaan. Namun konflik antara militer dan kepolisian semakin memanas pasca insiden Panser. Kedua institusi saling curiga. Stabilitas keamanan nasional sedikit terganggu. Panglima tertinggi dan Kapolri harus bekerja keras untuk meredakan ketegangan. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk tindakan Wiratama dan berjanji untuk menegakkan hukum. Polsek Cakrabuana mulai dibangun kembali. Puing-puing sudah dibersihkan. Namun cerita tentang Jenderal Panser akan selalu menjadi legenda kelam di sana. Beberapa bulan berlalu. Wiratama masih menunggu putusan akhir. Kehidupannya yang dulu penuh kemewahan dan kekuasaan kini terbatas pada sel tahanan. Ia menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku sejarah militer. Ia tidak pernah sekalipun menunjukkan penyesalan. Baginya tindakannya adalah sebuah pernyataan politik yang keras. Ia ingat malam itu. Suara raungan Panser. Sensasi ketika baja menghantam beton. Itu adalah momen kekuatan absolut. Momen ketika ia menjadi penguasa tunggal atas situasinya. Ia membayangkan wajah Bima yang pucat. Dan ia tersenyum. Pesan sudah tersampaikan. Suatu sore di tahanan Wiratama didatangi oleh seorang perwira tinggi yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis. Jenderal, ada pesan untukmu, kata perwira itu. Wiratama mendongak. Pesan dari siapa? Dari atas. Mereka bilang, kau terlalu berharga untuk dibiarkan membusuk di sini. Tapi kau harus membayar harga untuk tindakanmu. Wiratama mengerti. Politik mulai bekerja. Kekuatan di balik layar tidak ingin seorang jenderal sekuat dirinya benar-benar dihancurkan. Mereka hanya ingin memberinya pelajaran. Putusan pengadilan akhirnya keluar. Wiratama dinyatakan bersalah. Pangkatnya dicabut sementara. Dan ia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan awal jaksa. Keputusan ini memicu protes dari kalangan sipil dan kepolisian. Tapi keputusan sudah final. Kekuatan politik telah campur tangan. 2 tahun. Itu adalah harga yang harus dibayar Wiratama untuk 1 malam penuh amarah dan kehancuran. Sebelum dipindahkan ke penjara militer, Wiratama diberi kesempatan terakhir untuk berbicara dengan petinggi-petinggi militer lainnya. Saya harap apa yang saya lakukan malam itu menjadi pengingat bagi kita semua, kata Wiratama dengan suara tegas, bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita diremehkan. Meskipun dihukum, banyak perwira militer yang diam-diam mengagumi keberanian Wiratama. Mereka melihatnya sebagai pahlawan yang berani melawan sistem. Sementara itu kehidupan Ibtu Bima berjalan normal. Ia terus bekerja dengan dedikasi. Ia tahu bahwa meskipun Wiratama dihukum ringan, ia telah membuktikan bahwa hukum sipil masih memiliki tempat. Bima sering mengunjungi Polsek Cakrabuana yang sedang dibangun kembali. Ia melihat para pekerja memasang bata baru. Gedung itu akan kembali berdiri, tapi bekas lukanya akan tetap ada. Ia ingat detail suara Panser itu, bau debu dan oli, dan tatapan mata Jenderal Wiratama yang dingin. Semoga Allah melindungi kita dari kekuasaan yang tak terkendali, bisik Bima. Di penjara militer, Wiratama menjalani hukumannya dengan disiplin tinggi. Ia menggunakan waktu itu untuk merenung, bukan merenungi penyesalan.
Tetapi merenungi bagaimana ia bisa kembali lebih kuat. Ia tahu bahwa setelah ia bebas jalan politiknya masih terbuka. Leber, reputasinya sebagai orang yang tidak takut mengambil risiko. Bahkan risiko terberat, justru menjadi aset politik yang kuat. Waktu berlalu cepat di dalam penjara. 2 tahun terasa seperti sekejap mata bagi Wiratama. Saat ia dibebaskan, ia disambut oleh Adit dan beberapa rekan perwira lamanya. Mereka menyambutnya dengan hormat. Seolah-olah ia baru saja kembali dari medan perang. Wiratama yang kini sudah menjadi warga sipil biasa, meskipun dengan gelar jenderal yang dicabut sementara, tetap memiliki pengaruh yang besar. Ia kembali ke rumahnya. Rumah yang sama mewahnya. Ia melihat motor Adit yang terparkir rapi di garasi. Motor yang menjadi pemicu semua kekacauan. Adit datang menyambutnya. "Selamat datang kembali, Kak. Motor ini sudah saya rawat dengan baik." Wiratama hanya mengangguk. Ia menyentuh panser kecil yang terbuat dari logam di mejanya. Sebuah hadiah dari rekan-rekannya. "Sekarang, kita mulai lagi," kata Wiratama kepada Adit. Meskipun ia sudah bebas, konflik yang ia ciptakan malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ketegangan antara militer dan kepolisian masih terasa. Wiratama menjadi simbol dari penyalahgunaan wewenang, sekaligus simbol dari kekuatan yang tidak dapat ditundukkan. Ia tahu ia harus berhati-hati. Langkah berikutnya harus lebih terencana. Ia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Menggunakan aset militer secara terang-terangan. Ia mulai membangun jaringan politiknya kembali. Ia bertemu dengan orang-orang penting. Ia menggunakan ceritanya sebagai alat tawar-menawar. "Saya sudah membayar harga untuk membela kehormatan," katanya kepada para politisi. "Sekarang saatnya kita bekerja sama untuk memastikan militer mendapatkan tempat yang seharusnya." Sementara itu, Ibtu Bima menerima kenaikan pangkat. Ia dianggap berani dan berintegritas. Ia menjadi contoh bagi polisi muda lainnya. Namun ia selalu waspada. Ia tahu bahwa Jenderal Wiratama adalah tipe orang yang tidak akan pernah benar-benar pergi. Suatu hari Bima ditugaskan untuk mengawasi sebuah acara besar di pusat kota. Di sana ia melihat Wiratama. Mantan jenderal itu kini mengenakan setelan jas mahal. Ia tersenyum dan menyapa para pejabat tinggi. Bima hanya melihat dari jauh. Mereka berada di dunia yang berbeda. Wiratama di puncak kekuasaan politik. Bima di garis depan penegakan hukum. Mata mereka bertemu sesaat. Wiratama memberikan anggukan kecil. Anggukan yang tidak mengandung permusuhan, tapi mengandung peringatan. Bima membalasnya dengan tatapan profesional. Ia tidak gentar lagi. Ia sudah melihat sisi terburuk dari Wiratama. Kejadian Panser menjadi pengingat abadi bagi kedua institusi. Militer belajar bahwa mereka tidak kebal hukum. Dan kepolisian belajar bahwa mereka harus berhati-hati dalam berurusan dengan kekuatan besar. Namun pelajaran yang paling penting adalah tentang ego. Ego seorang jenderal yang merasa bahwa kekuasaannya berada di atas segalanya. Wiratama terus meniti karir politiknya. Ia menggunakan popularitasnya yang kontroversial untuk membangun basis massa. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak kompromi. Ia sering berbicara di depan publik, menggunakan retorika yang kuat tentang pentingnya disiplin dan kehormatan. "Saya pernah membuat kesalahan," katanya di sebuah forum. "Tapi kesalahan itu didasari oleh cinta saya pada institusi. Dan saya tidak akan pernah membiarkan institusi saya direndahkan." Masyarakat menyukai narasi itu. Narasi tentang seseorang yang berani melawan arus. Adit kini sudah menjadi pengusaha muda yang sukses berkat koneksi kakaknya. Ia tidak lagi mengendarai motor sport merah itu. Ia mengendarai mobil mewah. Ia belajar bahwa kekuatan sesungguhnya bukanlah pada knalpot yang bising, tetapi pada nama besar yang ia sandang. Ia melihat kakaknya, Jenderal Wiratama. Meskipun sudah dihukum, kekuatan Wiratama tidak pernah pudar. Polsek Cakrabuana akhirnya selesai dibangun kembali. Lebih kuat dan lebih modern dari sebelumnya. Di lobi utama ada sebuah plakat kecil yang mencantumkan tanggal kejadian Panser. Sebagai pengingat, bukan sebagai peringatan, tetapi sebagai sejarah. Ibtu Bima yang kini sudah berpangkat kompol, kembali mengunjungi polsek itu. Ia berjalan di lobi yang baru. Ia menyentuh dinding yang kokoh. Ia merasa bahwa meskipun ia menang secara moral,
Pertarungan melawan ego dan arogansi kekuasaan adalah pertarungan yang tidak akan pernah berakhir. Ia kembali teringat pada malam yang dingin itu, suara raungan panser yang membelah malam, dan debu yang menyelimuti semuanya. Ia tahu, balas dendam Wiratama telah terbayar lunas, dan harga yang dibayar oleh negara jauh lebih mahal daripada sebuah motor sport merah. Di kantor barunya sebagai penasihat keamanan nasional, Wiratama duduk di kursi kulitnya yang nyaman. Ia memegang pena emas. Ia sedang merencanakan langkah politik berikutnya. Ia melihat keluar jendela. Langit kota tampak cerah. Ia telah melewati badai. Wiratama tidak pernah melupakan Polsek Cakrabuana. Itu adalah titik balik dalam hidupnya. Titik balik yang membuktikan bahwa ia adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia memanggil ajudan barunya, seorang mayor yang sangat loyal. "Mayor, siapkan pertemuan dengan Panglima. Ada hal penting yang harus kita bahas," perintah Wiratama. "Siap, Jenderal," jawab mayor itu. Meskipun Wiratama tidak lagi jenderal, semua orang masih memanggilnya jenderal. Wiratama tersenyum tipis. Ia telah kembali. Dan kali ini ia akan bermain dengan aturan yang berbeda. Aturan yang tidak melibatkan panser, tetapi melibatkan kekuasaan yang jauh lebih besar. Kekuasaan politik. Ia menyandarkan punggungnya. Merasa puas. Semua ini berawal dari sebuah tilang motor yang sepele, dan berakhir dengan kehancuran sebuah kantor polisi dan karir seorang jenderal. Namun baginya, itu adalah kemenangan yang manis. Kemenangan atas wibawa yang diremehkan. Ia menutup matanya sesaat, mengingat kembali sensasi guncangan saat panser itu menabrak. Sensasi kekuatan yang murni dan tak tertandingi. Ia membuka matanya dan menatap masa depan yang penuh dengan kekuasaan yang baru. Kekuasaan yang ia dapatkan melalui kehancuran. Wiratama berdiri. Ia berjalan menuju peta besar Indonesia yang terpasang di dinding. Ia menunjuk ke sebuah titik di peta. Titik di mana Polsek Cakrabuana berada. "Jangan pernah lupakan Cakrabuana," gumamnya. Itu adalah pengingat bahwa kita tidak boleh pernah membiarkan orang-orang kecil meremehkan kekuatan besar. Ia kembali ke mejanya. Ia mengambil dokumen yang harus ia tanda tangani. Masa lalu sudah selesai. Sekarang adalah waktu untuk membangun kembali. Pemerintah sudah mengeluarkan dana besar untuk rekonstruksi Polsek Cakrabuana. Prosesnya memakan waktu. Setiap bata yang dipasang adalah simbol dari ketahanan hukum sipil terhadap arogansi militer. Ibtu Bima yang kini kompol, terus menjaga integritasnya. Ia tahu bahwa meskipun Wiratama bebas, ia telah memenangkan pertarungan moral. Ia sering menerima surat dari masyarakat yang memberikan dukungan. Mereka melihatnya sebagai pahlawan yang berani berdiri tegak di hadapan kekuasaan. Bima tahu bahwa kisah panser ini akan diceritakan turun-temurun. Sebagai mitos modern tentang konflik abadi antara kekuasaan dan hukum. Ia duduk di kantor barunya di Mabes Polri. Ia memegang pena. Ia sedang menulis laporan rutin. Tiba-tiba ia teringat wajah Adit, adik Jenderal Wiratama, yang hanya peduli pada motornya. Semua kekacauan ini hanya karena knalpot, pikir Bima. Ironi itu terasa pahit. Ia melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu bahwa meskipun Wiratama sudah di luar, pengaruhnya masih terasa. Bima harus tetap waspada, karena kekuasaan, seperti panser, bisa datang kapan saja dan menghancurkan segalanya. Wiratama di sisi lain, sedang menghadiri jamuan makan malam dengan para petinggi negara. Ia tersenyum ramah. Ia tampak seperti politisi ulung, bukan mantan jenderal yang baru saja keluar dari penjara. Ia tahu bagaimana memainkan peran. Ia tahu bagaimana membuat orang lain melupakan panser itu. Atau setidaknya, menggunakan panser itu sebagai bagian dari persona. Ia berbicara tentang perlunya sinergi antara militer dan kepolisian. Sebuah ironi yang sangat besar. "Kita harus bekerja sama," katanya. "Karena kita semua adalah pelayan negara." Di dalam hatinya ia tertawa. Ia tahu bahwa sinergi yang ia maksud adalah kepatuhan. Kepatuhan kepolisian terhadap kehendak militer. Ia mendongak. Ia melihat seorang petinggi kepolisian yang duduk di meja sebelah. Petinggi itu adalah atasan langsung Kompol Bima. Wiratama berjalan mendekat. Ia menyalami petinggi itu dengan hangat. "Komjen."
Senang bertemu dengan Anda. Saya harap kita bisa bekerja sama lebih baik ke depannya, kata Wiratama. Tentu Jenderal Wiratama. Kami selalu terbuka untuk sinergi, jawab Komjen itu dengan senyum kaku. Wiratama tahu, meskipun mereka tersenyum, ketegangan itu tidak pernah hilang. Ia kembali ke kursinya. Ia menyesap anggur merahnya. Ia menikmati permainan kekuasaan ini. Ia telah berhasil. Ia telah membalaskan dendam adiknya. Ia telah menunjukkan kekuatan. Dan ia telah kembali ke puncak. Semua itu berkat sebuah panser dan sebuah tilang motor. Wiratama menutup malam itu dengan rasa puas yang mendalam. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan militer, meskipun disalahgunakan, tetaplah kekuatan yang paling ditakuti. Ia kembali ke rumahnya. Adit sudah tidur. Motor merah itu kini terbungkus selimut tebal di garasi. Wiratama berdiri di depan motor itu. Ia menyentuh tangki bensin yang dingin. Terima kasih, Dit. Kau sudah memberiku alasan yang sempurna, bisik Wiratama. Ia tahu, kisah ini adalah awal dari kekuasaan barunya. Kekuasaan yang dibangun di atas puing-puing Polsek Cakrabuana. Ia berjalan menuju kamarnya. Ia tidak pernah merasa lebih hidup. Ia telah melewati batas. Dan ia telah menang. Keesokan harinya Wiratama memulai hari barunya. Ia tidak lagi mengenakan seragam hijau. Ia mengenakan setelan abu-abu. Ia menghadiri rapat penting di istana. Ia berbicara dengan percaya diri. Suaranya yang berat dan tegas mendominasi ruangan. Ia menjadi penentu kebijakan. Ia menjadi pemain kunci dalam permainan politik. Sementara itu di Polsek Cakrabuana yang baru, Kompol Bima sedang memimpin apel pagi. Ia memberikan arahan kepada para petugas. Kita adalah pelayan hukum, kata Bima. Kita harus tegak lurus. Meskipun badai datang dalam bentuk apapun, bahkan jika badai itu datang dalam bentuk panser. Para petugas menyimak dengan serius. Mereka tahu persis apa yang dimaksud Bima. Bima melihat ke arah dinding lobi. Di sana ada plakat pengingat itu. Ia tahu bahwa cerita ini tidak akan pernah selesai. Karena konflik antara ego dan hukum akan selalu ada. Ia hanya bisa berharap bahwa generasi berikutnya tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Ia menyelesaikan apelnya dan kembali ke meja kerjanya. Siap untuk menghadapi hari yang baru. Hari yang penuh dengan tantangan. Dan mungkin tantangan yang datang dari kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan Jenderal Wiratama. Ia tidak takut. Ia hanya waspada. Karena ia tahu, kekuatan sejati adalah integritas, bukan baja. Ia menghela napas panjang dan memulai pekerjaannya. Sebuah babak baru telah dimulai. Babak yang akan terus menguji batas-batas hukum dan kekuasaan. Dan ia, Kompol Bima, siap untuk menghadapinya. Selalu. Sementara itu Jenderal Wiratama, di puncak kekuasaannya yang baru, merasa bahwa ia adalah orang yang paling berhak menentukan nasib. Ia melihat ke bawah dari jendela kantornya yang tinggi. Ia melihat kota yang sibuk. Di suatu tempat di keramaian itu, ada Polsek Cakrabuana. Ia tersenyum. Senyum yang dingin dan puas. Ia telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa dihapus. Jejak panser. Dan ia tahu bahwa di mata banyak orang, ia tetaplah jenderal. Jenderal panser yang berani menabrak sistem. Dan berhasil. Ia kembali fokus pada dokumen di depannya. Merencanakan langkah berikutnya. Langkah yang akan membawanya lebih tinggi lagi. Ke puncak yang absolut. Ia sudah membuktikan bahwa kekuasaan sejati adalah kekuasaan yang berani menghancurkan. Dan ia tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya kekuatan itu. Kekuatan panser. Ia duduk tegak, siap untuk menulis babak baru dalam sejarahnya. Babak yang jauh lebih besar dan lebih ambisius. Semua berawal dari sebuah tilang motor sepele yang memicu kemarahan seorang jenderal. Dan kini ia sudah kembali. Lebih kuat, lebih berbahaya, dan siap untuk menguasai. Ia hanya perlu memastikan bahwa tidak ada lagi Ibtu Bima lain yang berani menantangnya. Ia telah memastikan itu. Dengan kehancuran yang ia ciptakan, dan dengan kekuasaan yang kini ia genggam. Ia adalah Wiratama, jenderal yang menabrak kantor polisi, dan ia tidak pernah menyesal.
Ia adalah simbol dari respons berlebihan, simbol dari penyalahgunaan wewenang. Dan kini ia adalah penguasa. Semua karena motor adiknya yang disita. Kisah itu akan terus bergema. Dalam setiap deru mesin panser, dalam setiap puing reruntuhan, dan dalam setiap ketegangan antara dua institusi besar negara. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali ke puncak kekuasaan militer dengan pelajaran yang telah ia dapatkan. Pelajaran dari balik jeruji besi dan pelajaran dari kekuatan baja. Wiratama tersenyum. Selesai. Dan kemenangan adalah miliknya. Ia memejamkan mata, mengingat kembali raungan panser dan bunyi hantaman yang memekakan telinga. Itu adalah musik baginya. Musik dari kehancuran dan kekuasaan. Ia membuka matanya dan melanjutkan pekerjaannya tanpa penyesalan, tanpa keraguan, hanya fokus pada kekuasaan yang akan datang.